Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok I ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Puzzle with Dice. Beranggotakan 2 orang yaitu sesi bersama kita PKS Atas Pradita. Contoh ada di sebelah kanan. Untuk asal usul puzzle. Puzzle awalnya dibuat untuk anak-anak sekolah oleh John Spillibury. Ia adalah seseorang yang pada awalnya John Spillibury membuat jigsaw puzzle, yaitu menyusun kepingan-kepingan puzzle menjadi sebuah gambar di kertas. Ketiga, model puzzle pun semakin berkembang mengikuti seiringnya zaman. Keempat, puzzle salah satu permainan yang simpel dan cukup mudah dimainkan. Puzzle juga memiliki manfaat seperti kemampuan memecahkan masalah, koordinasi tangan dan otak, serta melatih kreativitas dan memecahkan puzzle tergantung dari puzzle yang diberikan. Masalah awal, orang mulai bosan dengan permainan dan menginginkan adanya permainan baru. Kedua, manusia membutuhkan hiburan di sela-sela aktivitas sehari-hari. Ketiga, manusia ingin ada rasa kompetitif dalam bermain. Tujuan, satu, dapat dimainkan oleh segala umur dan segala gender. Kedua, permainan ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan rasa kompetitif pada pemain. Ketiga, permainan ini secara tidak langsung juga dapat membangun kreativitas. Jumlah pemain satu dapat dimainkan oleh 2 sampai 3 orang. Apabila pemain kelebihan dari 2-3 orang, maka salah satunya bertindak sebagai pihak yang bertugas menghitung masih apabila terjadinya kecurangan dan menentukan pemenang berdasarkan hasil yang ada. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan oleh permainan ini? Permainan ini membutuhkan tentunya saja gambar yang sudah dipotong-potong menjadi ke-6 bagian seperti pada gambar ini. Lalu dadu juga dibutuhkan untuk menentukan potongan nomor berapa saja yang akan ditaruh dan disusun oleh pemain. Bedak juga disiapkan sebagai hukuman dari game ini. Game ini menggunakan hitungan yang akan dilakukan oleh satu orang ataupun salah satu dari pemain, tergantung dari jumlah dan kesediaan pemain. Misalnya pemainnya ada 2, maka salah satu dari mereka akan menghitung dan pemain tersebut dan mereka baru akan memutar dadu. Pemberian nomor pada gambar dapat dilakukan secara acak. Seperti gambar ini ada 4 di kiri atas, 1 di kanan atas, 6, 2, 3, 5, dan seterusnya. Jadi tidak terpatok urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi bisa bebas dan acak. Selanjutnya, bagaimana sih cara memainkan ini? Pertama, setiap pemain mendapatkan potongan-potongan gambar yang akan dibentuk menjadi satu gambar utuh. Setiap potongan tersebut memiliki urutan angkanya masing-masing. Setiap potongan gambar, setiap pemain akan dijadikan satu dan diacak. Sehingga setiap pemain memiliki kemungkinan untuk mengambil potongan gambar milik lawan. Pada saat hitungan pertama, setiap pemain melempar dadu secara bersamaan. Angka dadu yang muncul merupakan petunjuk bagi pemain untuk menaruh potongan gambar berdasarkan angka dadu. Misalnya, pada saat bermain, saya melempar dadu dan mendapatkan angka 3. Maka saya akan mengambil potongan gambar yang memiliki angka 3 untuk disusun. Pada hitungan selanjutnya, dadu tersebut kembali dilempar.
Setelah angka dadu yang muncul, pemain mengambil potongan gambar sesuai angka tersebut dan kembali menyusunnya lagi. Pada hitungan selanjutnya, langkah yang sama dilakukan hingga ke-6 potongan berhasil didapatkan, karena dalam satu gambar ini hanya terdapat 6 potongan. Apabila pemain sudah mendapatkan ke-6 potongan gambar itu, dan masih belum dapat membentuk satu gambar yang utuh, maka hitungan dilanjutkan tanpa menggunakan dadu. Pada hitungan seterusnya, pemain dapat menukar 2 potongan yang memiliki posisi yang berbeda untuk membentuk satu gambar yang utuh. Misalnya setelah kita mengambil 6 potongan itu, ternyata lokasinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya 5 yang seharusnya ada di kiri bawah, dia terletak di tengah kanan. Dan angka 2 yang seharusnya terletak di tengah kanan, dia terletak di kanan atas. Oleh karena itu, pada hitungan yang ini, pemain dapat menukar potongan tersebut agar dapat membentuk satu gambar yang utuh tadi. Setiap satu hitungan hanya dapat menukar sebanyak 1 kali. Maksudnya adalah, dalam satu hitungan ini, kita hanya dapat menukar 2 buah potongan. Jadi misalnya 5 yang di kiri bawah dengan 2 yang di tengah kanan ditukar. Nah, itu adalah menukar sebanyak 1 kali. Pemain yang terlebih dahulu berhasil menyusun gambar, dialah yang akan menjadi pemenang dari game ini. Sedangkan pemain yang kalah, tentu saja akan mendapatkan hukuman berupa wajah yang dioleskan menggunakan bedak. Jika setiap pemain dalam melempar dadunya mendapatkan angka yang sama atau sebelumnya pernah mendapat, maka pemain tersebut dapat melakukan lemparan dadu lagi maksimal sebanyak 3 kali. Apabila pemain tersebut mendapatkan angka yang sama secara terus-menerus, maka pemain tersebut akan mendapatkan hukuman. Sebagai contoh, misalnya saya melempar dadu dan mendapatkan angka 2. Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan angka 2, maka saya akan melempar dadu lagi maksimal sebanyak 3 kali. Pada saat saya melempar lagi dan mendapatkan angka 5, wah ternyata 5 ini sudah pernah sebelumnya. Maka saya melempar lagi secara terus-menerus. Sampai maksimal sebanyak 3 kali tadi. Jika sudah lebih dari 3 kali, maka saya akan mendapatkan hukuman berupa dadu yang bedak yang dioleskan ke wajah. Saya juga tidak dapat mengambil potongan gambar. Lalu perkiraan harga yang dijual dari permainan ini adalah Rp20.000. Hal ini cukup murah karena permainan ini hanya menggunakan dadu, bedak bayi, wadah dari kertas karton, dan kertas yang sudah di-print dengan gambar yang memiliki tema mirip. Jadi memang permainan ini cukup simpel dan terhitung murah. Dengan rincian, dadu seharga Rp4.000, bedak bayi Rp6.000, wadah dari kertas karton, dan kertas yang sudah di-print seharga Rp4.000. Sehingga perkiraan keuntungan dari setiap produk yang dijual adalah Rp6.000. Sekian dari kami, terima kasih.